dipecat masih pengen jadi ketua bae. Lah iki ba'idun an ismi tariqah bal an ismil ikhlas wat tawakkal wal khusu wal khudu. Wis entek masane dadi ketua Jatman lah pengen nambah maning wis ning PBNU wis ora ulih pengen maksa. Lah iki ya dulu ala annahu ghairu waliyyin min auliyaillahi ta'ala. Ba'id jiddan ba'id jiddan jauh itu jelma anu geus eureun masih hoyong bae hoyong jadi pemimpin, hoyong jadi ketua dunia segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim al-jawadil karimil azizir rahim. فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لائخ للناذرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibil bait, sahibil fadilah, sahibil makan wal makanan, Al-Alim Al-Fadil Kiai Haji Farid, pengasuh Pondok Pesantren Salaf An-Nur Kerangkeng Indramayu Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Yang saya hormati Rais Syuriah PWNU Jawa Barat Kiai Anis Al-Bunteti Asyirbuni, Rais Syuriah PCNU Indramayu, Ketua PCNU Indramayu, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Indramayu Kang Jumroni, Kang Zamroni, Panglima Laskar Sabilillah Indramayu, Kang Sukeno, seluruh pengurus NU yang hadir dari Ma'arif, dari LBM, dari Lakspedam, dari Muslimat NU, dari Fatayat Ibnu IPPNU, pengurus MWC se-Indramayu, pengurus
ranting dan anak ranting, Ketua Ansor Kabupaten Indramayu, Panglima Banser, dan seluruh para ulama, para aparat pemerintah dari TNI dan Polri, ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang berbahagia, malam penuh cinta kasih Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mempertemukan kita semua di tempat yang mulia, Pondok Pesantren Salaf An-Nur pimpinan Kiai Farid, dalam rangka haul Thariqah Asyadziliyah dan haul keluarga besar masyayikh Pondok Pesantren Salaf An-Nur, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Muhsin Al-Maghfurlah. Kita doakan para guru-guru kita semua diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya, dan kita yang menjadi penerusnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan penuh kekuatan untuk mengikuti langkah-langkah perjuangan kebaikan dari leluhur-leluhur kita, wabil khusus para masyayikh Thariqah Asyadziliyah. Thariqah Asyadziliyah didirikan oleh seorang ulama besar yang bernama Abul Hasan Ali Asyadzili. Beliau berasal dilahirkan dari negeri Maroko Maghribi, kemudian pindah ke Iskandaria Mesir, lalu wafat di Luxor Mesir pada tahun 656 Hijriah. Jadi semasa karo Faqih Muqaddam. Cuma hari iki mak kiai bener wong ana sejarahna Faqih Muqaddam kaya wayang laka. Sejahe laka kitabe Abu Hasan Ali Asyadzili mendirikan Thariqah Al-Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Salah, mendirikan Thariqah Asyadziliyah. Ada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Thariqah Asyadziliyah menerima cahaya-cahaya ilahiyah nur daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Thariqah Asyadziliyah pula mendapatkan cahaya-cahaya dari Thariqah Rifa'iyah. Kenapa? Karena Syekh Abil Hasan Ali Asyadzili berguru kepada Syekh Al-Wasiti, Syekh Al-Wasiti berguru kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai, pendiri daripada Thariqah Rifa'iyah yang ratibnya sangat terkenal, Ratib Rifai, yang di Indonesia dikenal Ratib Al-Haddad, padahal itu sebenarnya Ratib Ar-Rifai. Abu Hasan Asyadzili selain berguru kepada Syekh Al-Baji dari Thariqah Madianiyah, selain pula berguru kepada Syekh Al-Wasiti dari Thariqah Ar-Rifaiyah, beliau mempunyai guru khusus, wa minhul futuhu, dan dari sanalah dia mendapatkan futuh yang bernama Syekh Abdus Salam bin Masis. Syekh Abdus Salam bin Masis inilah yang diceritakan dalam kitab Lataiful Minan oleh Ibnu Athaillah
sebagai orang yang paling mempengaruhi Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili. Makanya tarekatnya Abi Hasan Asy-Syadzili tidak dinamai tarekat daripada tarekat Rifaiyah, tidak dinamai tarekat Qadiriyah, tidak dinamai tarekat Madianiyah. Kenapa? Karena menghormati guru besarnya yang satu lagi yang tidak berguru kepada Rifaiyah, Qadiriyah dan Madianiyah, yang bernama Syekh Abdus Salam bin Masyis. Maka Syekh Abi Hasan Asy-Syadzili kemudian lebih dikenal thariqahnya adalah thariqah Asy-Syadziliyah, walaupun cahaya-cahaya thariqahnya ini mendapatkan dari Al-Qadiriyah, walaupun cahaya-cahaya thariqahnya mendapatkan cahaya-cahaya dari Rifaiyah dan Madianiyah. Syekh Madianiyah iku aran benere Syekh Abu Madian, murid Syekh Abdul Qadir Jailani kependak ketika ana ning Mekah Al Mukarramah. Di situ Syekh Abu Madian mentasbihkan diri menjadi murid daripada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ana sing takon ibu-ibu iku cek kiai ngomong thariqah, sebenarnya thariqah iku apa? Thariqah iku dedalan, Bu. Thariqah iku apa? Dedalan. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma laha ma musila. Inna thariqa syari'atun wa thariqatun wa haqiqatun fasma laha ma musila. Kata Sayyidina Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam Hidayatul Adhiyah, inna tariqa jatu fi'lul ma'murat wajtinabul manhiyat. Yang dinamakan syariah adalah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Iku uang lamun pengen nuju Allah tidak boleh ora uli langsung ning thariqah, tetapi kudu ning syariat dingin. Aja talkin thariqah, salat mah ora dikon murside maca istighfar 100, maca selawat 100, maca la ilaha illallah 100, entah salat subuh karo salat maghrib. Deke ora salat maning, setiap subuh be maca istighfar 100, maca selawat 100, maca la ilaha illallah 100. Iki jere Syekh Muhammad Satta, at-tariqatu bila syari'atin batilah, atau al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa batal, hakikat tanpa syariat batal. Sebaliknya, wasyari'atu bila haqiqatin atilah. Apabila ada orang bersyariah, sholat rajin 5 waktu, puasane remedane rajin, zakat, haji, tapi orang manjing thariqah atau kurang dapat depening Allah, maka iki jere Syekh Muhammad Satta atilah, kosong. Ana maning jere ulama man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq.
orang yang bertasawuf tapi dia tidak ngejalanin fikih, faqad tazandaqa, maka dia jadine kafir jindik kayak dukun-dukun. Sebaliknya man tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, orang yang bersyariah, orang yang berfikih, bisa maca kitab Fathul Qorib, bisa maca kitab Fathul Mu'in, Jam'ul Jawami, encer, tetapi ora ngejalani sing diarani thariqah hakikat, iku jigan faqad tafassaqa, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Maka perlulah waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa, siapa orang yang mengumpulkan keduanya, yaitu yang disebut dengan syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, maka dialah orang yang ahli tahqiq. Apa ahli tahqiq? Man asbata syai'an bidalilin, orang yang menetapkan sesuatu dengan dalil. Kita ngomong apa baik kudu ana dalile, lamun ngomong agama laka dalile iku arane ngawag. Wong agama iku ora bisa ngawag. Al aslu fil ibadati al ittiba, sing diarani ibadah iku asale ya kudu nutburi Kanjeng Nabi. Maka jere Syekh Nawawi Tenarama torekoh iku adalah ittiba'u af'alin nabi. Mahiyat tariqah inda Syekh Nawawi Tenara, at-tariqatu indahu ittiba'u af'alin nabi, mengikuti seluruh pekerjaannya Nabi, qaulan wa fi'lan, ucapannya dan juga pekerjaannya. Itu yang namanya tariqah. Kiai bagaimana hukumnya? Lamun ngiduh aja ning ngarep, lamun ngiduh aja ning sebelah tengen, lamun ngiduh ning sebelah kiwe, iku sunnahe Kanjeng Nabi. Orang yang walaupun dia tidak talqin tariqah, tetapi kalau sunnah-sunnahnya Nabi model seperti itu dilakukan, maka hakikatnya menurut Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, fahuwa min ahli tariqah, maka dialah orang yang sudah masuk dalam kategori ahli tariqah. Nah, tariqahnya Yai Farid ini namanya tariqah ala manhaji Syekhi Abil Hasan Aliyin Asyadzili, penyempurna daripada tarik kita kepada Allah dengan mengikuti siratal mustaqim yang dibawa oleh Rasulullah adalah dengan tariqahnya para ulama yang al-arif billah, wa huwa man qad jama'a baina syari'ati wal haqiqah, yang disebut dengan waliullah. Waliullah iku dudu wong stres, waliullah wong stres wali. Jadi akeh-akeh wong siki pengen dianggap wali ku sestresan dingin, padahal yang disebut waliullah itu adalah kata ulama menjama'a baina taqwa wal iman, orang yang telah mengumpulkan antara takwa dan iman. Jadi atine kuat, imane maring Allah, tawakale hebat, ibadai kedeleng. Ana wong ibadai rajin, tapi ternyata rajin adan niku pengen ning wong desa nyalon lurah. Setahun adan melulu, ligane pengen dadi lurah. Sesudah setahun dia menyatakan nyalon lurah, berarti dia itu ada laisa mukhlisan lillah, tetapi karena pengen didemeni masyarakat. Nah, iku senajan ibadah kedeleng hebat durung dadi wali. Kenapa? Belum jamaah baina taqwa wal iman. Iman iku fi'lul qalbi, iman iku pekerjaane hati. Uang hebat imane anak,
tetapi syariate ora pati gelem. Ana iku ana uang hebat syariate tetapi laka ikhlase. Maka jere sebagian ulama sing diarani waliullah iku adalah waliyullahi huwa al-alimu billah wal muwadhibu li taatillah wal mukhlisu fi ibadatillah. Bahwa yang dinamakan dengan waliullah adalah pertama al-alimu billah, orang yang kenal Allah. Yang kedua adalah al-muwadhibu li taatillah, orang yang terus menerus taat pada Allah. La kalirene fisarra'i wadarra, duwe beras ora duwe beras salat, duwe rabi ora duwe rabi salat, rabi marah rabi gemuyu salat. Aja lamun lagi dimarahi rabiku beneran ibadah kuat sedih dheweke wis manumpang ning umahe rabi disinggung-singgung melulu ning rabi siraiku modal kolor doang ganing kene ya lagane pengen wayuh-wayuh segala. Sedih dheweke ning Allah, rajin ibadah ning Allah, hanya fiddarra, hanya ketika lagi susah. Barang seneng orang inget ning Gusti Allah, iki durung bisa jadi wali. Wali iku kudu al muwadhibu li taatillah fi sarra'i wad dharra, di dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan menderita. Yang ketiga adalah wal mukhlisu li ibadatillah, ibadah ning Allah ikhlas. Deke adan dudu pengen dimbil mantu, deke adan dudu pengen didadikaken lurah. Ada orang ngasih-ngasih kepada masyarakat ambulan telu sedesa, ligane pengen nyalon lurah, dudu waliullah kuma wali desa. Ndak apa-apa daripada nggak sama sekali, betul apa tidak? Mai duit 50.000 pengen dicolok pilkada, ganjaran ta ora iku bapak-bapak? Gale bapak-bapak ini gelem alhamdulillah aja kepada Allah. Jarang yang namanya sedih-sedih karena dia percaya kullu syai'in yajri bi qada'illah, segala sesuatu ini berjalan dengan qada'nya Allah. Dia bahagia dengan qada'nya Allah, dia susah dengan qada'nya Allah. Apa yang perlu disusahi dengan apa yang telah ditentukan Allah? Ketika dia dapat yang namanya nikmat begitu banyak, maka tidak ada dia farih, tidak ada terlalu sombong, terlalu bahagia dengan nikmat apa yang Allah berikan kepadanya sehingga dia sombong kepada yang lain. Banyak orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah kemudian sombong. Sombong bukan hanya dengan harta, sombong bukan hanya dengan jabatan, kadang-kadang sombong dengan karunia Allah. Derajatnya lagi ditinggikan, tiba-tiba deke ngehina tukang es. Tapi tukang esnya sabar, dia tidak marah, cuma melongo doang nyekeli es. Akhirnya dapat rahmat, dapat berkah dari Allah, diumrohkan, dapat modal dari Pak Prabowo. Alhamdulillah. Maka jika ada orang yang menghinamu, ada orang yang membencimu, menggibahmu, isbir ala ma yaqulun, sabar saja terhadap apa yang mereka katakan. Nanti kebaikan akan datang kepada kita, orang yang sabar. Pak Jokowi orang yang sabar dalam menerima caci makian 10 tahun. Dia berjalan seperti tidak ada cacian dan makian sampai 10 tahun berjalan husnul khotimah. Betul apa tidak? Kiai Said Agil Siraj
wong Cirebon, wong Kempek dihina nang Wahabi, dihina nang Baklawi, ora pernah deke ngomong sama sekali marah-marah. Kenapa? Karena derajatul iman fi qalbihi qad tarassakh. Iman yang ada di hatinya ini sudah menancap kuat. Kullun yajri bi qada'illah, semuanya berjalan dengan qadanya Allah. Setiap kata yang keluar dari siapapun tidaklah diizinkan keluar kecuali dengan izinnya Allah. Maka apa saja hari ini yang terjadi, tidak ada yang luput daripada qadanya Allah. Lah lamun uang wis mekono niku kabeh lah kasing luput ning qadane Allah. Lah anak kebaikan dheweke ora pati blagu, anak kejelekan ora pati sedih. Kenapa? Semuanya fi inayatillah, semuanya ada dalam perhatiannya Allah. Maka ulama ibu-ibu ketika anak corona tahun 2018 apa 19 kayak jere wong desa pada ngobrol kayaknya pada mati kabeh manusia ki kiamat di lemaning je premen iki kudune kita merene anak corona, merene anak corona. Hari ulama langsung kullun yajri biqadaillah, ora apa ora wuti bismillah, kullun yajri biqadaillah. Karena mau nih ketua RMI Kiai Abdul Matin Jawahir jadi ketua RMI ku ngegenteni kiai sing mati. Iki kiai mati digenti nang Kiai Abdul Matin kena corona mati maning. Barang anu ngegenti kita sampai demosioner di karateker. Ketua PWNU ne di karateker, alhamdulillah kulane masih urip, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, ibu bapak iku digentine engkone salah sijine kutub aulia iku nang Syekh Abil Hasan Asyadili. Maka jere Syekh Al-Qurasyi ida dakarta Syekh Abul Hasan Asyadili faqad dakarta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa aksuhu ay ida dakarta Syekh Abdul Qadir Al-Jailaniya faqad dakarta Syekh Abul Hasan Aliyan Asyadiliya li'annahuma fi maqamin wahidin la yaftariqan, karena keduanya ada dalam satu makom tidak berpisah. Berarti lamun pengen Sultanul Aulia pada zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah beliau, maka 100 tahun kemudian yang menggantikan adalah Sultanul Aulia Syekh Abil Hasan Aliyin Asyadili. Makanya beliau iku agfurullah, saya mengambil syadiliyahnya dari beliau. Kemudian beliau wafat digantikan oleh putra beliau Abuya Muhtadi bin Abuya Dimyati. Di Jawa Mbah Asko anak sing ngaku-ngaku torikot sadiliyah tapi tuh terputus sana teh putus. Selain Roro iku kayaknya ora pati yakin kula iku, lamun Kiai Farid kula yakin iki kedelenge iki nyambung. Tapi kenapa ada orang torikohnya tidak sampai ke hati, waline wali bebohongan, hu syai'un minal wilayah biqadri ta'atihi lillahi subhanahu wa ta'ala qillatan wa kasratan. Kullu ahadin, setiap orang, lahu syai'un minal wilayah, dia ada sesuatu bagian, lahu hadzun minal wilayah, dia bagian dari kewalian,
biqadri ta'atihi lillah, dengan ukuran taatnya kepada Allah, qillatan wa kathratan, sedikitnya dan banyaknya. Semakin kita taat kepada Allah, semakin hadul wilayah ini tinggi. Semakin kita turu bae ora lakukan tahajud, ora lakukan salat duha, lah hadul wilayah kita rendah. Aja diarani wong-wong sing tukang nyapu ning musala dudu waliullah. Bu dua laki lok salat 5 waktu, salat 5 waktu, durung pernah ngedelang dheweke ninggal salat 5 waktu. I'lami annahu waliyun min auliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Cuma kadarnya setitik mbeke salat fardu doang. Wa idza zadal faraidha bis sunan, apabila dia menambahi kefarduan kepada Allah ini dengan sunnah, rawati be qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, qobliyah subuh, laka ba'diyah subuh mah pengen jadi wali tas subuh ba'diyah kelewatan iku mah, tas salat subuh, tas salat asar ba'diyah pengen jadi wali, laka tas salat asar, tas salat subuh ora disunahaken salat sunnah. Rawatibnya lengkap. Zada bi qiyamil laili, tambah dengan qiyamul lail, tambah dengan tahajud, tambah paginya salat duha. Tidak mengandalkan salat duha untuk kekayaan, tidak meniatkan salat duha kita supaya sugih. Lamun niatnya supaya sugih lah orang bisa gena derajat dimainin nang Allah kesugihan derajatnya ora. Tapi lamun kita nih salat duha bae bi ghairi niyati hadzin ajilin, tanpa ada niat kita pengen sugih, maka iki nambahi derajat wilayah. Kayak wong maca waqiah pengen sugih, lah orang nambahi derajat wilayah tetap nambahi duit. Bu pengen sugih tas salat subuh maca salat waqiah diniatakan sugih ya sugih. Tapi para kiai tas salat subuh baca waqiah lah kan niat apa-apa pengennya dekema derajat ning Allah. Karena lamun kita niatnya derajat ning Allah masih bisa maining dunia lan main nang akhirat pasti. Tapi lamun kita niatnya adalah niat dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, ning akhiratnya ya ora li apa-apa. Makanya lamun kita sedekah, Bu, sedekah kayak ilok ibu-ibu jemiahan ngaji ini kan anak kotak muter ya, iku 2000 sing siji diniati gena Allah bae wis, sing siji niati gena sugih jadi rorok. Kenapa? Karena sedekah apabila kita niatkan untuk di dunia, maka Allah akan kasih langsung. Ud'uni astajib lakum, istajlibur rizqa bis sedekah. Ngepri hasiraning rizki, cari banyak rizki dengan sedekah pasti ku. Ud'uni astajib lakum, ya Allah bihaqi qaulika ud'uni astajib lakum istajlib du'ai. Wis aku langsung nang Allah. Makanya ilok wong kiai-kiai ning Banten, Bu, kiai ning Banten mah ana fidyah bidaur. Embu ning kene ki ora uruk kita kiai ning wong kedokan bunder padahal medulur. Buyut kita ning kedokan bunder, Bu, iki wong kerangkeng parak ya merono ya. Iku ning Banten uang pada fidyah bidaur. Fidyah bidaur iku lamun ana sing mati didokoni emas 100 gram
atau 200 gram kok diputerakan sodako gena uang sing mati, tetapi dibalik maning, dibalik kena maning kok dinekakan maning ning wong liyan, dibalik na maning, dinekakan maning, dibalikakan maning, dinekakan maning, dibalikakan maning, iku arane fidya bidaur. Lumayan kulama lamun uli kan siji fidya gena salat kiai je fidya malak tuka am ahadal mala amma fi zimmati fulan bin fulan anis salatil matrukah qabiltu. Nah iki 100 gram ki wis dadi nene kula wa wahabtuka, dan aku berikan kepadamu. Nah kita ini pahala sodako 100 gram, jarang ana wong sodako 100 gram. Nah kulama karena rong balen gena siam telu, kadang-kadang gena nudur al aiman wan nudur, apa-apa sing sebalen maning tak niati ya Allah pengen dibalas ning dunia baik kita masih jine kima. Kenapa yang 100 gram wis dibales ning Allah gena akhirat karena kita orang niat apa-apa. Sing 100 gram diniatakan ning dunia supaya bisa ngebangun pondok gena santri. Alhamdulillah. Ki kayaknya Kiai Farid gak pada baik ki, gedungnya gede makenen ki. Bisa ning pangeran iki gena kita gena ning akhirat, iki gena ning dunia nih. Anak yatim dikumpulakan janda-janda sing tua-tua aja sing nom. Engkau sing nom meni atine rada sejen, janda-janda sing tua-tua sing ora duwe omah dibangunaken omah gena kita omah ning swarga. Lah iku sing mekonon-mekonon niate bisa ning dunya dibalese bisa ning akhirat. Wong Cina-Cina ka pada rajin sodako, tetapi dheweke mah pengen dibalese ning dunia doang, bagi-bagi angpau. Kenapa? Kena keberuntungan. Orang-orang Cina bagi angpau untuk keberuntungan. Wis dipecat masih pengen jadi ketua baik. Lah iki ba'idun an ismi tariqah bal an ismil ikhlas wat tawakkal wal khusu wal khudu. Wis entek masane dari ketua Jatman lah pengen nambah maning wis ning PBNU wis ora uli pengen maksa. Lah iki ya dulu ala annahu ghairu waliyin min auliyaillahi ta'ala. Ba'id jiddan ba'id jiddan jauh itu jelma anu geus eureun masih hoyong bae hoyong jadi pemimpin, hoyong jadi ketua dunia segala macam, hoyong dianggap jadi wali. Eta lamun man lahu basirah yanduru ilaihi yanduru bi'ainil ihanah la syai'a fi hadillahi subhanahu wa ta'ala la li'annahu yudhiru hubbad dunya wa hubbal jah wa hubbar riyasah. Hubbal mal, hubbal dunia, hubbal jiadah, hubba ulang tahunan. Kiai-kiai Indramayu lah kasih ulang tahun. Nanti kebetulan laki ay ulang tahunan kayak bocah. Toriko ali toriko aja ulang tahun. Ali toriko ulang tahun, waduh. Wong Banten mah ngebergidik gitu loh ya. Embuang Indramayu mah. Tapi wong Banten ngedeleng ali toriko ulang tahun kayak bocah. Bibaid jiddan. La syai'a fi nadrillahi subhanahu wa ta'ala. La tayaqqanu bi annahu
la yakunu fi hadillahi subhanahu wa ta'ala. Bahaya itu. Engkau ini premen wong-wong biasa. Hari wong sing wis ana merek toriko kelakuannya kayak kelakuan wong ngorpati bener. Akhlak mimbar Nusantara hari ini harus dipenuhi oleh akhlak Nusantara. Akhlak Indramayu asli, akhlak Cirebon, akhlak wong Banten, akhlak wong Jawa, akhlak wong Siliwangi, akhlak wong Sunda, sing tata krama, sing anda pasor jare wong Banten ning kene apa nyeluke. Pada baik anda pasor lamun dihormati wong dek nyingkin nunduk aja kuma dihormati nyingkin belagu. Emang gue cucu Nabi, cium ini kaki saya lah. Ari wong kene mah wong Indramayu dihormati atau nyingkin menghormati, dihormati nyingkin menghormati lagi, menghormati makin menghormati lagi. Tapi ada kelompok orang yang dia bukan akhlak Nusantara, orang menghormati makin diperbudak oleh dia, orang menghargai makin direndahkan, orang mencintai makin dimanfaatkan. Tenang Rois, mana ketua PCNU hadir? Ini yang harus kita jaga. Ini mimbar Rasulullah ke arane ke Bapak ki acara-acara ngomong ajaran Rasulullah arane mimbar Rasulullah. Kita sudah ukuran beberapa dekade ini diajari jelek oleh orang-orang yang berada di mimbar Rasulullah, sehingga gampang caci maki pada yang lebih tua, gampang caci maki kepada ulama, gampang caci maki kepada pemerintah, gampang caci maki kepada pejabat, gampang caci maki kepada sesama, gampang caci maki kepada agama lain, Tuhan orang lain dihina-dina. Ini tidak boleh dalam ajaran-ajaran Islam Nusantara. Islam kita yang diajarkan oleh leluhur kita adalah Islam rahmatan lil alamin. Kita beberapa dekade ini diajari oleh Islam yang bukan Islam turunan Nusantara. Akhlak-akhlaknya beda. Akhirnya banyak yang mengikuti daripada anak-anak Nusantara, sehingga mudah mencaci maki ulama, mudah mencaci maki pemerintah. Presiden, wakil presiden adalah lambang kemuliaan kita sebagai bangsa, lambang kemuliaan kita sebagai negara. Ini dihina-dina setiap hari. Ini yang harus kita bereskan, ini yang harus kita rebut kembali. Mimbar Rasulullah hanya boleh diisi oleh mereka yang punya akhlaknya Rasulullah. Mimbar Nusantara hanya boleh diisi oleh mereka yang berakhlak Nusantara. Kepemimpinan Nusantara dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote hanya boleh diisi oleh anak-anak Nusantara. Insya Allah kita sebagai bangsa akan saling hormat menghormati, lebih damai, lebih tentram jika akhlak-akhlak Islam Nusantara yang diajarkan Wali Songo kita terapkan kembali. Kearifan lokal budaya kita dari anak-anak Nusantara yang puluhan ribu tahun yang silam telah ada di tanah Nusantara ini. Ketika belum datang Islam, kita sudah punya akhlak yang seperti ini. Ketika Hindu datang, kita berakhlak seperti ini. Ketika Buddha datang, kita sudah berakhlak seperti ini.
Islam datang disempurnakan oleh Islam akhlak kita bangsa Nusantara yang luhur. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa lafadznya Rasulullah menyempurnakan akhlak? Karena setiap bangsa sudah punya akhlak masing-masing yang luhur, dan yang paling serupa dan mirip dengan akhlak-akhlak yang ada di hadis-hadis Rasulullah adalah akhlaknya orang Jawa. Nabi Muhammad memang lahirnya di Arab, diutusnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah. Pertama kali Islam berkembang di Jazirah Arabia, betul. Tetapi kalau lihat hadis-hadis tentang akhlak, itu miripnya yang diberitakan Rasulullah tentang makarimul akhlak itu adalah akhlak wong Indramayu, akhlak wong Cirebon, akhlak wong Kresek, wong Banten, wong Bali, wong Batak. Wong Batak keras-keras makonon kuga, ya uangnya mah baik. Kenapa? Karena saudara kita, mereka bangsa Nusantara. Wong Madura kedelengnya galak, ya baik, akhlaknya tetap dijaga. Wong Banten jere Jawara tetap baik, uangnya manis kayak kian. Bu, pengen dua mantu manis? Pengen? Akhlaknya bagus pengen? Kiai pengen? Sing model makanan pengen? Bu, premen meneng iku orang gelem ya, gue mau dirabi. Lihat dirabi kan beker roro, masih anak roro mani. Lah akhlak-akhlak Nusantara ini luhur saudara. Coba kita dari Aceh, di Aceh aja itu bangsa Aceh itu sukunya macam-macam. Di Sumatera Utara ada Mandailing, ada Batak, sebagainya banyak. Sepulau Sumatera mungkin ratusan suku bangsa, bahasa. Sepulau Jawa banyak suku bangsa. Wong Sunda bae anak Sundane Sunda Parahyangan, Anda Sunda Bogor, Anda Sunda Galuh, anak kayak Indramayu, Jawa, Sunda oke. Digawa nih kadang-kadang wong Jawa Tengah orang ngerti wong Indramayu ngomong. Beli-beli apa beli-beli. Darane tuku. Keragaman bangsa Indonesia yang luar biasa. Ini jarang perang. Bu, uang Indramayu, uang Jawa, selama Indonesia anak iki durung pernah perang antar suku. Paling perangnya karena politik bengende ITII, itu bukan karena suku. Tapi di negara lain sukunya hanya dua, pandangan keagamaannya hanya dua, Sunni Syiah, perang sampai sekarang. Tapi Indonesia 700 suku, 1.400 bahasa, 17.000 pulau, tapi kita hidup aman, damai, tentram. Mbeke pirang-pirang tahun niki rada ribut-ributan. Kenapa? Ada akhlak-akhlak bukan akhlak Nusantara mempengaruhi anak-anak Nusantara. Berani mencaci maki yang lebih tua, berani mencaci maki yang lebih mulia. DKRT gadudu wani nyaci maki presiden. Iki dudu akhlak iki. Ini kan demokrasi, kita harus mengkritik. Demokrasi itu harus ada kritik, betul. Tapi demokrasi kita demokrasi Indonesia yang tetap berdasarkan kesantunan, yang tetap berdasarkan akhlak luhur bangsa Indonesia, putra putri Nusantara. Coba ning DPR,
Di DPR saya sering lihat cara anggota DPR berdebat. Walaupun mengkritik berbeda 180 derajat, tapi dengan sopan, santun, dan luwes. Ini akhlak Nusantara. Tetapi ketika yang mengkritik iki tukang obat, turunan tukang obat, sikine ceramah. Ya biasanya tukang obat kan teriak-teriak di jalan supaya kedengaran orang yang lewat. Ini obat kurap, ini bagus sekali, segala macam. Sikine ngenggos jubah, ngenggos sorban, jadi penceramah. Bengene deket tekaning Indonesia sebagai imigran, tukang obat, karo dagang minyak wangi, dagang buhur. Sikine nyekelin mik ceramah. Akhirnya ceramahnya kayak dagang obat. Babi, monyet, kamu, wah luar biasa. Presiden DKR tega dudu wani ngehina presiden. Kiai ulama besar di NU deke ngaji kitab ga dudu sing tengen ngiri deke masih ngiri nganan. Lah iki wani ngehina. Kiai NU Kawang Alpiyah baca kitab Jam'ul Jawami, sarah makna kelawan lafadze paham. Iku wani dihina-dina nang bocah sing maca kitab sing kiringanan. Iki akhlak bukan akhlak Nusantara. Dan perlu diketahui, tanah Nusantara kita ini tanah yang sakti. Tanah Nusantara adalah tanah yang sakti. Kalau orang itu sudah kelewat batas, tidak berakhlak di tanah Nusantara, iki keruhun-keruhune metu, wali-waline metu, macan-macane nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakaning Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sila kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawala abahu au syekhahu faqad bari aminan nar. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit direbut ngakuni haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune kuning kono ku Nyai Rara Santang ku. Gitu betul. Lah ini Yaman Bremen abai sing Mekah ka. Abai sing Mekah Syarif Abdullah ana ning bukune ga dudu sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Hidayatullah nyaman? Apa maksudnya? Maksudnya mah supaya hebat kok negara kita. Lari hebat merana besira balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhamah kullu mayyatika yauman tamikhan yalqahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqah
himama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa himama, siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan, merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra putri Nusantara, yalqa himama, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal, gak percaya saya Indonesia barokah, Indonesia orang yang menghancurkannya akan antara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ard, surga yang ada di bumi. Huwa Indonesia. Jannatun fil ard hiya Indonesia. Surga pun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari putra putri Indonesia. Gunung Jati ya wong kene, ibune arane Nyai Rara Santang, abatuane arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman? Kata sebagiannya lagi itu bakbut. Ini apa urusannya? Pangeran Ponorogo iku arane Abdul Hamid pahlawan, sikine ngakune margane binarnya katanya Sunan Gunung Jati bin, ya tidak bisa. Sunan Gunung Jati ini adalah bin Ratu Rara Santang bin Prabu Oga pamajikan hiji ti Banten ngaranna Nyai Kaong Anten. Di makam Urepurik Sunan Gunung Jati ini dua rabi baru sing Cina uangnya putih barang anu di dokone seumah jerenya ikon mure rada gede mbeke kon ning Cirebon ning Sunan Gunung Jati berana sira ning mondok ning Sunan Gunung Jati. Sapa aja Sunan Gunung Jati kuma ya kiai sila mondok bening kana orang berulah menabai merana Sultan Hasanuddin Banten kok. Assalamualaikum marep mondok ning kene koje jere anak buah Sunan Gunung Jati diomong Mayu dari Kedokan Bundar dekat sini. Siapa namanya? Sabakingkin. Sabakingkin rasanya anak kita rada Sabakingkin. Tanya siapa nama ibunya, balik maning ding kamu ibunya siapa? Biasanya orang mondok nggak ditanya-tanya ibunya, ini mah ditanya ibunya siapa. Ibu saya Kaung Anten. Langsung Sunan Gunung Jati barang dilapori ibune ibune Hasanuddin aren Kaung Anten langsung sila ke anak kita. Akhirnya dididiklah di istana, kemudian suruh menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi aja gegabah karo wong Krangkeng iki setiap bulan puasa Ramadan seluruh setan-setan di dunia akan berkeliaran kalau bukan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan seluruh setan itu dibawa ke sini di Kerangkeng. Jadi ki bisa ngelekan setan dong kene ki. Ana ning hadis iku kayak wong Balawi bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan pada di Kerangkeng semua pada kesini, nggak salah. Luar biasa, udah setengah 12 ya. Ini mudah-mudahan barokah pondok ini, barokah Pondok Salaf An-Nur ini. Ya Allah, jaga agar tetap bisa mendidik anak santri sampai hari kiamat. Semakin berkah, semakin penuh dengan santri yang mengaji di sini.
anak santrinya akan jadi pemimpin agama dan negara. Semua yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama kalau jadi pemimpin, misinya adalah kebangsaan, misinya adalah keindonesiaan. Tidak ada yang macam-macam. Kenapa? Karena bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Indonesia ini daulatun syar'iyah, negara yang sudah syar'i. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama, ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara itu hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari negara itu dua, lihifdid din wa hifdid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Indonesia ini sudah menjaga agama, bahkan ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Karena beragama itu dijamin, maka acara Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia, menjaga agama. Saya pernah ke beberapa negara, tidak ada negara-negara itu memperlakukan orang Islam seperti di Indonesia ini. Mau mi'rajan kadang-kadang jalan ditutup pakai bangku. Mending kalau pemberitahuan izin sama Kapolsek, kadang-kadang kagak. Mentang-mentang aja apa acara agama langsung ditutup. Jadi Pak Kapolsek ada apa ditutup? Garuda satu katanya ada mi'rajan. Kalau ada mi'rajan nggak apa-apa, biarin aja katanya. Begitu paling juga, padahal dia nggak izin, kadang-kadang ngelatak keluarannya. Harusnya izin dulu beberapa hari sehingga bisa diatur. Kalau ini ditutup di mana jalannya? Kadang-kadang kagak. Tetapi karena memang ajaran agama dan kepercayaan dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal setelahnya, dilindungi pula oleh Pancasila sebagai dasar negara kita, maka keberagamaan di Indonesia ini begitu indah. Ada gotong royong. Ini yang tidak dimiliki negara lain, ibu bapak. Makanya wong Indramayu anak kelaparan iku jarang. Kenapa? Orde beras, orde duit, selagi masih anak tetangga sing talilan, insya Allah bisa mangan. Itu adalah kearifan lokal untuk menjaga orang dari kelaparan akut. Ada gotong royong di sana. Jadi uang senajan lagi orde duit pisan bisa nginum, bisa ngopi. Iki mah diharamakan, dibid'ahkan, watung kone uang orde duit orde beras ya orang bisa mangan apa-apa. Gitu betul. Makanya kita punya kearifan lokal, kita punya budaya dan peradaban, dan selagi itu tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dijaga keindahan ini, keharmonisan ini selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita pertahankan sampai hari kiamat. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.